Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan rancangan robot ultrasonik untuk pembelajaran STEM. Ini intinya nanti implementasi robot dengan sensor ultrasonik yang akan diterapkan dalam pembelajaran dengan sistem STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Matematik. Ini kerjasama dengan partner riset jurusan Ilmu Komputer UNES. Nah, di sini simulasi tracking robot ultrasonik. Dalam kegiatan ini nanti bisa menjelaskan tentang GLB, GLBP dipercepat dan GLB diperlambat pada tracking gambar tersebut. Rencana di posisi A ke posisi B itu nanti robot bergerak secara GLB. Mohon maaf dalam simulasi ini karena untuk animasinya tidak bisa dalam GLB, ini tetap dalam gerak A ke B, B ke C, C ke D. Ini nanti kelihatannya masih seperti GLBP dipercepat. Namun ada kenyataannya nanti kita ubah saat di posisi A ke B, robot bergerak dengan putaran RPM yang sama tetap sehingga geraknya GLB. Itu mensimulasikan bahwa anak nanti melihat bagaimana gerak GLB itu dengan ciri-ciri kecepatan tetap. Setelah sampai titik B, nanti si robot ini sensor ultrasonik mendeteksi ada jarak dengan jarak tertentu yang kita atur. Karena tracking dari B ke C, A ke B ini jaraknya semua terukur, yang sebelumnya diukur itu akan bisa digunakan nanti untuk perumusan fisik secara matematisnya. Nah, di sini saat ada mendeteksi jarak, posisi di B, si robot ini akan dalam programnya RPM-nya kita percepat sehingga melakukan gerak dipercepat. Nah, simulasinya seperti ini. Dan saat sampai posisi C, ini kan akan menanjak. Jelas gerakan menanjak itu nanti gerakan diperlambat. Nah, anak akan terdeteksi simulasinya seperti ini. Dan terakhir di posisi D, ini robotnya berhenti. Modelnya seperti itu dalam pembelajaran yang kami rencanakan. Itu simulasinya. Ini model gerak A ke B, robot mensimulasikan gerak GLB mohon maaf, gerak lurus beraturan. Setelah dari B ke C secara berubah beraturan dipercepat. Terus C ke D geraknya tadi karena tracking tanjakan itu diperlambat. Ini konsep dasar gerak GLB dan GLBP. Anak sudah memahami dari segi sainnya di sini. Itu dari S yang sainnya anak awal dari sini. Selain nanti di pembelajaran ini memang pembelajaran sains fisika. Nah, lanjut rencana implementasi dalam pembelajaran. Modelnya dalam pembelajaran dari RPP yang kami rencanakan. Satu, karena ini musim masa pandemi, semoga bisa ditatap mukakan. Tapi sebelum itu kami akan melakukan dengan flip classroom yang diawali dengan metode flip classroom secara online ke anak dengan pembelajaran coding pemrogramannya. Ini dari segi teknologinya, anak nanti memahami, kita kasih template codingnya dan anak merubah nanti di variasi dalam hal RPM-nya sehingga anak kalau geraknya lambat kayak gini RPM-nya diubah lebih cepat. Ini cukup sampai segitu untuk template coding programnya. Anak dibekali itu dan diajarkan selama flip classroom dengan media yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh sebelum kita ada pertemuan tatap muka dengan anak. Nah, itu kami rencanakan 2 pertemuan. Yang pertama itu nanti ada pengkodingannya. Yang kedua nanti bagaimana menginputkan atau mendownload program coding tersebut ke robotiknya, sehingga dari situ anak juga belajar bagaimana memprogram di teknologinya gitu, bagaimana nanti robot ini bisa bergerak saat diubah RPM dari program di motornya, itu pengaruhnya seperti apa, cara mekanisnya atau engineeringnya nanti pengaruhnya seperti apa. Di situ akan muncul pembelajaran dengan teknologi dan engineering. Dari teknologinya dari segi coding dan komputasinya di dalamnya, serta engineeringnya dari ada sedikit perubahan di programnya, nanti pengaruh ke sistem mekanisnya, geraknya seperti apa. Itu dari segi engineeringnya serta desainnya tersebut, kenapa desain begitu, itu akan menjadi pembahasan di situ. Serta di rencana tatap mukanya kita buat ini 1 kali pertemuan praktikum
Semoga dalam satu kali pembelajaran harapannya diimplementasikan di masa pandemi ini bisa mengundang anak tatap muka untuk simulasi ini. Nah, untuk tatap mukanya anak melakukan download coding dari yang telah diajarkan di PJJ-nya dengan program M-Block yang telah kita pembelajaran di secara PJJ, serta membuat dengan berbagai variasi speed RPM tadi yang saya sampaikan di awal. Terus dalam aplikasi setelah itu secara berkelompok anak melakukan praktikum dengan robot ultrasonik dan membuat laporan evaluasi sesuai lembar kerja yang telah disediakan dengan beberapa variasi besaran untuk menentukan percepatan dan gaya. Nah, konsep gerak dasar yang kami perhitungkan besarnya ini adalah percepatan dan gaya. Tapi ini untuk pengembangan ke depan ini bisa untuk materi energi dan usaha juga, karena di situ ada gaya, nanti ada jarak yang terukur, jelas usahanya terukur, energinya nanti akan terukur. Bisa ditambah juga dengan dinamometer. Nah, namun kelemahannya di sini, mohon maaf, untuk materi gaya geseknya belum begitu kami tekankan karena masih tingkat SMP. Nah, nanti itu tapi masuk dalam pembahasan khusus. Sebenarnya ini ada gaya geseknya jelas. Nah, itu juga akan sedikit kami sampaikan di materi tatap muka. Nah, namun dalam perhitungannya kami masih menggunakan yang tanpa gaya gesek. Padahal kenyataannya jelas ada gaya gesek. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman ke siswanya dulu. Nanti kalau ini memang sudah karena gaya gesek belum begitu mencakup materi di SMP, misalnya untuk SMA, jelas kita perhitungan gaya gesek ini jauh nanti diutamakan lagi. Itu kelemahannya di sini masih untuk tingkat SMP masih di situ. Cuman di situ tetap akan kami bahaskan dalam materi pembelajarannya. Terus lembar pengamatan yang kami sediakan di sini, anak secara matematis jelas nanti mengumpulkan datanya, mengolah secara rumus fisis. Ini dari segi matematiknya, tadi sainnya sudah, teknologi, engineering udah, ini matematisnya. Ini nanti ada berbagai variasi data yang dikumpulkan. Mohon maaf, ini variasinya masih 3 karena kita jenjang SMP. Dan terakhir nanti ada rata-ratanya, menghitung rata di sini. Itu kalau tingkat ke level yang lebih tinggi nanti bisa ke inquiry-nya penemunya di sini sampai ketemu rumus itu bagaimana, ada grafik perhitungannya. Namun karena ini di tingkat SMP kami belum sampai segitu dan jumlah datanya pun masih kami kurangi, hanya 3 pengambilan data dan itu masih hanya menggunakan rumus rata-rata sederhana. Nah, dalam praktikum dilakukan secara berkelompok. Ini jelas berfokus pada target pembelajaran abad 21 3-4C bisa terangkum semua, serta kesimpulan yang dilakukan dengan diskusi di akhir pembelajaran dilakukan sesi presentasi, mengkomunikasikan hasil kerja mereka. Jadi bagaimana awal robot bisa bergerak, anak bisa menjelaskan serta menarik kesimpulan gaya dan percepatan yang ada pada robot tersebut diambil dari mana. Ya, anak ini sudah bisa menyimpulkan dan mengomunikasikan di depan guru dan teman-teman yang lain. Itu rencana dalam pembelajaran seperti itu. Serta guru di sini nanti melakukan pengambilan nilai keterampilan dengan lembar observasi yang sudah saya sediakan di rencana pembelajaran atau RPP-nya. Nah, jadi sedikit itu serta fokus STEM-nya atau letak STEM-nya tadi di sini jelas pembelajaran gerak atau dari segi sainnya pembelajaran MIPA tentang konsep gerak dan gaya, yaitu sainnya, teknologinya di coding serta komputer dalam pemrograman robotik serta downloadingnya itu masuk ke teknologi penggunaan teknologi komputer atau IT. Selain itu juga sebenarnya teknologi robotik, selain nanti robotik itu sendiri masuk ke engineeringnya. Dari perubahan RPM-nya tadi merubah gerak engine-nya gimana sehingga perubahan gerak mekanisnya bagaimana, itu masuk di engineeringnya. Kita tergabung di matematiknya, di tadi pengumpulan data serta dimasukkan dalam tabel serta ada perumusan secara bisnis matematisnya. Anak melakukan perhitungan matematis, di situ letak matematiknya. Dan sehingga dalam pembelajaran ini sains, teknologi, engineering dan matematik terangkum dalam satu pembelajaran yang kita namakan dengan pembelajaran berbasis STEM. Nah, harapannya tidak cukup di situ kalau STEM. Nah, yang lebih utama dari sini sebenarnya anak mempunyai gambaran jauh ke depan tentang pembelajaran dengan robotik ini sehingga anak bisa mengembangkan ide-ide barunya dengan
pemrograman robotik dan sistem mekanik di robotik itu sebenarnya yang jauh lebih utama dibanding hanya mendapatkan dari segi sains, teknologi, engineering, dan matematiknya. Namun gambaran ke depan mereka bisa mengembangkan teknologi itu harapan yang lebih besar. Nah, itu sedikit rencana kami. Ini mohon bisa dikomentari, masukan untuk pengembangan lagi, mungkin biar lebih sempurna lagi dalam penelitian ini. Kami sangat mengharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.